Bu Mega yang mulia seperti yang sudah memimpin PDI begitu lama mengatakan seperti itu, sepertinya kurang bagus lah. Ibaratnya Pak Jokowi juga pernah menjadi anak didiknya. Nah, orang jadinya akan berpikir, nah ini ibarat orang tuanya mengatakan anaknya seperti ini, lah orang tuanya terus bagaimana? Apakah gak lebih? Ya, kan? Begitu. Itu malah blunder kalau menurut saya, itu justru seperti menampar diri sendiri lah, seperti memukul diri sendiri. Loyalitas masyarakat bawah kepada PDI ini justru makin menurun nantinya. Sangat sayang sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Joko dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita ketemu lagi dengan Kang Agus. Menurut Pak Agus ya, Mas Agus, mengenai Bu Megawati pidato masalah penguasa yang mengerucut pengusaha ini yang katanya seperti Orde Baru, pasti mendukung Pak Jokowi seperti itu ya. Menurut Anda seperti apa ini? Kalau menurut saya ya kurang bagus lah ya. Kalau menurut saya kurang bagus, seperti sekelas beliau bicara seperti itu pasti amat sangat berpengaruh pada masyarakat kecil. Pemikiran masyarakat kecil jadinya nanti akan terpengaruh dengan omongannya beliau yang seperti itu. Kok bisa sampai bicara seperti itu? Pastinya kan seperti itu. Sedangkan Pak Jokowi sendiri dulu adalah kader PDI. Waktu berangkat ke jadi presiden pun salah satu pengusungnya adalah PDI juga. Nah, kalau beliau mengatakan seperti itu kan sama saja dengan menusuk diri sendiri, sepertinya seperti itu kan jadinya. Anomali kebenaran. Nah, ya itu sepertinya. Ya. Jadi saat kita mendengarkan pidato Bu Mega ya, masalah Orde Baru yang kebetulan menyinggung pemerintah saat ini ya, mau nggak mau yang tertuduh kan juga Pak Jokowi ya. Dan ini merupakan salah satu, saya pikir satu anomali kebenaran juga ya, menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena dulu Pak Jokowi berangkat dari PDIP juga dan sekarang dikritik seperti itu ya. Padahal sekarang masih banyak menteri-menteri dari PDIP dan juga wakil rakyat itu kan mayoritas DPR juga PDI juga yang juga dulu menyetujui beberapa kebijakan dari Pak Jokowi itu sendiri. Apakah ini nanti juga ada dampak ke PDIP untuk isi pemilu 2024? Menurut saya sepertinya justru melemahkan PDI sendiri ya, sepertinya kalau Bu Mega yang mulia yang sudah memimpin PDI begitu lama, namanya juga sudah kesohor, mengatakan seperti itu, sepertinya kurang bagus lah. Ibaratnya Pak Jokowi juga pernah menjadi anak didiknya. Nah, orang jadinya akan berpikir, nah ini ibarat orang tuanya mengatakan anaknya seperti ini, lah orang tuanya terus bagaimana? Apakah gak lebih? Ya, kan? Begitu. Jelas baliknya kan itu ya. Ya, jadinya seperti malah blunder kalau menurut saya, itu justru seperti menampar diri sendiri lah, seperti memukul diri sendiri. Justru kalau menurut saya semakin beliau itu menyerang Jokowi, nanti justru si Pak Ganjar akan semakin menurun. Ya, justru loyalitas masyarakat bawah kepada PDI ini justru makin menurun nantinya. Sangat sayang sekali ya. Karena kan hampir ya 1 bulan terakhir setelah pendaftaran di KPU kemarin itu mulai elit-elit PDIP ya, terus kader PDIP banyak tersebar ya, juga di daerah ataupun di pusat, semuanya menyerang kebijakan atau kebijakan Pak Jokowi atau menyerang Gibran secara personal. Malah kemarin juga keluarganya juga diserang Pak Jokowi, kayak Bu Riana juga. Nah, sang puncaknya kemarin ketua umumnya sampai itu. Seperti itu. Saya sangat salut dengan Pak Jokowi yang bersikap tenang, Gibran pun juga bersikap tenang. Jadi kalau menurut saya seperti
seperti air lah ibaratnya ya, air kalau ditepuk dia tenang, justru yang menepuk itu terkena imbas kena cipratannya ya sendiri, air sendiri ya, seperti itulah. Gitu ya Sobat Ceko dimanapun berada, bahwa semakin elit PDIP ataupun tim pemenangan Ganjar Pranowo semakin menyerang daripada keluarga Pak Jokowi secara pribadi atau pemerintahan Pak Jokowi, akan semakin mengurangi rasa simpatik dan empati masyarakat terhadap PDIP, dan pasti ini akan pasti terjadi seperti itu. Saya sendiri ini juga amat senang dengan PDI, dari dulu saya itu suka dengan PDI, dengan Pak Ganjar pun sangat suka. Amat sangat disayangkan kalau seperti ini nanti nilainya jadi merosot, itu nanti kan justru amat sayang. Dan apakah ini seperti kode alam yang pernah kita lihat ya? Jadi ini apa istilahnya, masa kemerosotan atau masa PDIP untuk sementara waktu turun dulu, apa seperti itu? Bisa jadi ya, kalau Bu Mega mengatakan Pak Jokowi atau anu sekarang itu hampir menyerupai Orde Baru, kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya justru sekarang ini bukan metode Orde Baru, tapi memang menuju era baru. Era baru yang harusnya kita ini lebih baik daripada sebelumnya, lebih maju dan lebih mempererat persaudaraan agar Indonesia ini semakin jaya. Kan kemarin kan karena ya tudingan ya pengerahan ASN ya, kayak Abdesi kemarin yang mengerahkan kepala desa kemarin yang seolah-olah itu mendukung atau dikerahkan untuk mendukung Pak Prabowo sama Gibran, begitu ya. Dari dasar tudingan ini dan juga dari kasus MK, karena itu PD mengatakan demikian ya. Ya bisa jadi semua yang ditudingkan juga tidak benar, kan seperti itu. Nah, ini terbukti ternyata Pak Prabowo itu itasnya 40% ke atas ya dari berbagai survei, dan ini membuktikan beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, tapi penurunan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Menurut sampean sebagai kita yang di masyarakat, akankah ini salah satu juga petunjuk untuk kita yang ada di desa ya, melalui survei-survei itu tadi, atau memang mungkin sudah jalannya takdir PDI harus kalah untuk pemilu tahun depan? Kalau zaman sekarang survei itu tidak bisa dipercaya 100%. Ya ibaratnya bisa kita buat acuan lah, tapi nggak bisa kita percaya 100% karena banyak juga survei-survei itu memang condong ke salah satu calon ya itu. Nah, kalau kode alam sepertinya ada kemungkinan lah, seperti Pak Prabowo ini memang sepertinya lagi naik daun lah ya, ibaratnya lagi naik daun. Nah, kalau seperti yang ASN atau diwajibkan untuk mencoblos dan lain-lain itu, saya rasa itu zaman sekarang ini kan zaman serba medsos, itu serba luar biasa. Sepertinya kalau terjadi hal seperti itu, ada bukti satu saja, hancur sudah. Saya yakin Pak Prabowo dan timnya pun juga akan sangat menjaga agar tidak sampai terjadi hal seperti itu. Beda lagi dengan masa-masa Orde Baru yang zaman dahulu, memang saya percaya itu. Berarti berarti intinya ini sudah terlihat ya ketakutan ataupun katakanlah itu aura negatif ya yang ditujukan oleh PDIP beserta elitnya seperti itu. Betul. Kalau menurut saya itu ya, kalau menurut saya memang salah satunya itu seperti tanda ketakutan, jadinya ada berita-berita macam-macam seperti itu. Nah itu
kalau menurut saya sih sebagai orang desa yang awam ya, sepertinya hal-hal seperti yang disebarkan itu kurang masuk akal lah, kurang masuk akalnya itu tadi, karena zaman sekarang ini media sosial itu justru luar biasa bebasnya itu, jadi seandainya ada kecurangan sedikit saja bisa cepat menyebar dengan leluasa. Sobat Deko dimanapun berada, begitu tadi pandangan dari Mas Agus yang masalah pidato Ibu Megawati kemarin yang mengatakan penguasa saat ini seperti Orde Baru ya. Sini kita sudah tahu bahwa terjadi ketakutan ya, di pihak kubu PDIP, kubunya Pak Ganjar, sampai Ketua Umum bilang seperti itu. Dan ini sudah menjadi tanda alam kemungkinan besar pemilu tahun depan PDIP bisa jadi tidak memenangkan lagi atau bisa kalah seperti itu. Terima kasih Mas Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.